Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Memasuki hari yang kedua ini, kita alhamdulillah dipertemukan lagi. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang fitur-fitur dasar dalam Canva. Langsung saja, ini adalah tampilan utama dalam Canva. Banyak sekali template-template ya, ini yang dinamakan dengan template. Ada kiriman Instagram, cerita Instagram, poster, dan kalau di scroll ke bawah itu sangat banyak sekali. Nah, untuk fitur yang pertama kita bahas itu di pojok kiri atas atau kaca pembesar ini adalah jika kita mencari misal sambul Facebook atau mendesain stiker misal, kita nggak usah scroll ke bawah tadi, nggak usah scroll terus kita cari stiker, nggak usah. Kita tinggal search di sini itu. Oke, lanjut bisa juga dengan mengklik logo atau icon plus di pojok kanan bawah ini ya, yang warna ungu ini. Nah, di sini juga bisa kita cari template-nya. Terus di bawahnya itu ada logo plus lagi, ukuran khusus. Itu kita gunain untuk kita gunakan untuk mengcustom ukuran. Misal nih, ukuran stiker yang kita mau desain stiker nih, ukuran 15 x 17 cm. Nah, karena di Canva itu nggak ada pilihannya, kita bisa custom di sini. Caranya, tulisan pixel di paling samping kanan ini kita ganti tuh. Bisa ganti inci, milimeter, atau sentimeter. Kita pilih yang senti aja, terus kita tinggal ganti ukuran misal 15, terus tingginya 17 misal. Itu terus buat desain baru. Oke, kita kembali ke beranda, terus kita pilih salah satu untuk kita menunjukkan fitur apa saja sih yang ada di dalam Canva itu. Nah, dimulai dari pojok kiri atas lagi ya. Ini adalah tombol home untuk kita keluar atau kita kembali ke halaman depan. Terus di sampingnya ini ada titik 3 yang besar ini. Nah, itu kita bisa mengganti judul atau nama dalam desain ini. Nah, ini kan ada yang Brown Refine Scrapbook. Ini adalah nama yang diberikan oleh Canva. Nah, jika kita mau desain ulang supaya kita bisa memudahkan kalau kita nanti mencari desain kita. Misal kita rubah dengan nama desain 1 gitu. Intinya agar ketika kita mencari desain kita itu lebih mudah gitu aja. Oke, kita kembali. Terus sampingnya tombol panah menghadap ke bawah ini untuk menyimpan desain kita ketika desain kita dirasa udah jadi. Terus sampingnya lagi tombol panah ke atas itu untuk men-share desain kita di media sosial, bisa di Facebook, ini ada TikTok, terus Google Drive dan lain sebagainya. Terus bawahnya ini ada titik 3 yang kecil ini, itu ada 2 pilihan. Yang kanan itu untuk menduplikat atau mengcloning, tapi hanya backgroundnya saja. Sedangkan yang kiri yang ada icon salinan terus ada logonya plus ini, itu untuk mengcloning semuanya. Jadi semua desain kita bisa cloning di sini. Saya contohkan untuk yang kanan dulu. Nah, ini cuma backgroundnya saja. Terus kita kembali. Tapi kalau yang kiri bisa menduplikat atau mengcloning semuanya, mulai dari icon atau elemen yang ada di dalam desain itu. Saya contohkan. Oke, nah akan menjadi 2 kan, sama persis seperti itu. Lanjut di icon selanjutnya atau fitur selanjutnya yaitu logo plus hitam yang di kanan bawah ini. Nah, itu ada banyak sekali, mulai dari template, terus unggahan, itu sama seperti tadi, bisa kita unggah ke media sosial atau apa, tapi cuman beda penempatan aja.
Terus ini ada foto, ada elemen, teks, gaya, dan lain sebagainya. Itu kita gunanya untuk menyisipkan dalam desain kita. Misal saya beri contoh elemen ya. Kita tinggal klik elemen, terus kita pilih tuh apa yang mau kita tambahkan. Misal kita klik ini yang persegi ini. Nah, maka akan menambahkan sendiri. Begitu juga dengan yang lain. Ada teks, ada gaya, ada stiker, ada audio, video, terus galeri, latar, dan folder. Dan yang paling bawah ini lainnya, itu ada fitur menarik yaitu ada bagan. Di situ ada bagan. Nah, kita bisa kalau kita mendesain dengan urusan bagan, misal kita buat PowerPoint, terus kita buat perbandingan, itu bisa di sini. Begitu. Oke, kita kembali, terus kita lanjut ke fitur selanjutnya, yang dimulai dari kiri bawah ya, pojok kiri bawah itu yang logo tong sampah ya. Logo tong sampah itu untuk menghapus elemen yang ada di dalam desain kita jika dirasa elemen tersebut baik teks maupun icon atau gambar dan lain sebagainya itu nggak diperlukan. Caranya tinggal klik elemen yang kita pilih mau kita hapus, terus kita klik sampah. Nah, maka otomatis akan terhapus. Oke, fitur selanjutnya yaitu warna samping ini. Untuk mengganti warna background atau warna teks, itu kita tinggal klik background atau teks yang kita inginkan, terus kita ganti warnanya, kita sesuaikan. Nah, ini tinggal kita geser-geser mau warna apa kayak gitu. Untuk selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu animasikan. Nah, ini adalah untuk menganimasikan desain kita ya. Jika kita mau buat animasi, kita tinggal pilih aja mau seperti apa transisinya. Nah, bisa kita pilih sesuai kebutuhan seperti itu. Fitur selanjutnya, kita klik teks ini, terus ada tulisan sunting ini sunting biasa gitu. Terus ini ada Crimson Pro. Nah, ini adalah nama teks. Kalau kita menggantinya tinggal kita klik aja, terus kita pilih tuh. Nah, kemarin ada yang tanya, nah ini seperti ini caranya. Kita bisa scroll atau kita kalau sudah hafal namanya, kita bisa ketik di sini, misal apa misal kita ketik cute gitu. Nah, nanti akan banyak sekali rekomendasi dari Canva seperti itu. Terus sampingnya lagi ada 74 pt. Nah, ini adalah ukuran ya, ukuran font. Ini bisa kita geser, kita sesuaikan mau sebesar apa tulisan kita. Terus sampingnya lagi, ini adalah warna dari font tersebut. Kita tinggal seperti tadi, tinggal geser. Mau kita warnai apa sekiranya yang cocok untuk desain kita, seperti itu. Untuk sampingnya lagi, ini adalah bold. Bold itu untuk supaya huruf kita tebal. Kita tinggal klik huruf yang mau kita tebalkan, terus kita klik. Nah, maka kan tebal, beda ya. Nah, seperti itu. Terus ini adalah sampingnya lagi, ada miring, itu seperti apa ya, untuk memiringkan teks ya. Tapi kebetulan di font yang ini itu tidak bisa dimiringkan. Tidak semua font bisa di bold, bisa dimiringkan seperti itu. Terus sampingnya lagi, ini adalah underline, garis bawah. Terus sampingnya lagi adalah transisi, mau kita kasih tulisan samping kanan, mau tengah, atau mau samping kiri, itu bisa. Sampingnya lagi, nah ini mau tulisan kita besar semua atau tulisan ada yang kecil kayak gitu, bisa kita lakukan lagi. Nah, ini untuk membuat misal contoh 1, 2 kayak gitu. Sampingnya lagi
Ini adalah untuk mengukur atau merubah ukuran jarak antar teks. Yang tulisan surat ini adalah jarak antar teks, jadi kita geser, nah jarak antar teksnya akan berbeda ya. Itu kita bisa gunakan semisal dari Canva, dari pilihan Canva itu terlalu kejauhan, nah itu bisa kita gunakan fitur ini untuk kita misal kita dekatkan gitu, atau yang bawahnya yaitu tinggi garis itu untuk merubah tinggi garis atau tinggi teks ya, kedekatan teks. Nah ini bisa tinggal kita geser aja seperti itu. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu efek. Nah, efek ini berlaku untuk teks ya, setahu saya untuk teks. Ini bisa kita pilih saja, ada efek bayangan, timbul atau berongga, kita tinggal pilih saja seperti itu. Terus selanjutnya yaitu pisahkan. Ini untuk memisahkan antara kotak teks 1 sama kotak teks 2. Bisa dilihat di layar. Kalau kelompokkan, nah itu maka akan jadi satu kotak ya. Tapi kalau pisahkan, nanti ada ibarat ada file tersendiri gitu. Jadi misah itu teksnya seperti itu. Terus geser. Nah, seperti pertanyaan teman, salah satu teman kita ada yang kalau kita menyimpan desain itu kok sering geser sendiri gitu. Nah itu biasanya karena kita gesernya manual, jadi menggunakan tangan seperti ini, manual seperti ini. Tapi kalau kita gesernya menggunakan fitur ini, itu meminimalisir terjadinya geser sendiri gitu ya, ketika kita mengunduh desain kita seperti itu. Terus yang ini chat, fitur selanjutnya yaitu ini chat roll ya, kuas roll. Nah ini saya jarang menggunakan, jadi belum tahu kegunakannya untuk apa itu, karena ini sangat jarang sekali digunakan gitu. Terus yang paling kanan ini ada lock. Itu kita gunakan supaya ketika kita mendesain menggeser elemen-elemen yang lain itu kita nggak ikut kegeser. Misal ya, ini ketika kita belum kita lock. Nah ketika belum kita lock, ketika kita geser ini, misal geser ini ya, nah itu pasti yang lain ikut kegeser. Tapi ketika kita sudah lock ya, udah kita lock, misal udah kita terapin nih di bagian sini, terus kita lock, maka kalau kita akan menggeser dengan tangan, karena sudah di lock atau dikunci gitu ya. Oke, mungkin itu penjelasan untuk fitur dasar ya untuk teman-teman. Sebenarnya nggak semua fitur kita gunakan untuk mendesain ya, hanya sebagian saja. Oh iya, sama belum saya sampaikan ya, ini tadi saya sudah menggunakan Canva yang Pro. Jadi alasan saya menggunakan Canva yang Pro ini karena fiturnya kan lebih lengkap dan semuanya sudah nggak kelok. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum pro atau belum berbayar, itu masih ada fitur-fitur yang belum kebuka. Jadi saya gunain ini supaya semua fitur bisa kalian ketahui seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu kita langsung saja praktek mendesain, akan kita share videonya setelah ini.